Butterfly Effect adalah gagasan bahwa perubahan kecil, seperti kepakan sayap kupu-kupu di suatu tempat, dapat menimbulkan dampak yang sangat besar. Seperti munculnya angin tornado di belahan bumi lainnya. Ide ini datang langsung dari judul artikel ilmiah yang diterbitkan hampir 50 tahun yang lalu. Dalam budaya populer, butterfly effect mempunyai makna, bahwa bahkan pilihan kecil yang tidak berarti yang kita buat, ini bisa berdampak besar di kemudian hari dalam hidup kita. Dan alasan kenapa banyak orang begitu terpesona dengan butterfly effect adalah, hal ini karena pertanyaan mendasar, seberapa baik kita bisa memprediksi masa depan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita mengkaji ilmu dan teori di balik butterfly effect ini. Pada akhir abad ke-16, setelah Isaac Newton merumuskan hukum geraknya dan teori gravitasi universal, segalanya tampak dapat diprediksi. Maksudnya, kita bisa menjelaskan pergerakan semua planet dan bulan. Kita dapat memprediksi gerhana matahari dan bulan serta kemunculan komet dengan sangat akurat, beberapa ratus tahun sebelumnya. Fisikawan Prancis Pierre-Simon Laplace menyimpulkannya dalam sebuah eksperimen pemikiran yang terkenal. Dia membayangkan makhluk yang sangat cerdas, yang sekarang disebut iblis Laplace, yang mengetahui segalanya tentang keadaan alam semesta saat ini. Posisi dan momentum semua partikel serta cara mereka bereaksi satu sama lain. Jika alasan ini cukup luas, untuk mengirimkan informasi untuk dianalisis, dia menyimpulkan, jadi masa depan, sama seperti masa lalu, akan menjadi masa kini di depan matanya. Ini adalah determinisme mutlak, yaitu pandangan bahwa masa depan sudah ditentukan dan kita hanya perlu menunggu dia menunjukkan dirinya. Jika kita mempelajari fisika, inilah sudut pandang alami yang dapat dijangkau. Maksudnya, tentu saja ada prinsip ketidakpastian. Pada dasarnya semua permasalahan yang dipelajari adalah permasalahan yang dapat diselesaikan secara analitis, seperti pergerakan bintang, atau benda jatuh, atau pendulum. Pada kasus pendulum sederhana seperti yang terlihat, representasi penting dari sistem dinamis, yaitu ruang fase. Jadi sebagian orang mungkin familiar dengan grafik tempat sebagai fungsi waktu. Namun bagaimana jika kita ingin membuat grafik dua dimensi, yang mewakili setiap kemungkinan keadaan pendulum? Segala kemungkinan yang bisa dia lakukan, dalam satu grafik? Nah, pada sumbu X kita bisa menggambar sudut bandulnya, dan pada sumbu Y kecepatannya. Dan inilah yang disebut ruang fase. Jika pendulum mengalami gesekan, akhirnya akan melambat dan berhenti. Dan ini terlihat pada ruang fase. Oleh spiral konvergen ke dalam, pendulum berayun lebih lambat dan semakin berkurang setiap saat. Dan tidak masalah bagaimana kondisi awalnya, kita tahu bahwa keadaan akhir pendulum adalah diam, ketika digantung lurus ke bawah. Dan dari grafik terlihat sistem ditarik ke sumbernya, titik tetap ini. Jadi inilah yang disebut dengan penarik titik tetap. Dan jika pendulum tidak kehilangan energi, jadi itu akan berosilasi maju mundur dengan cara yang sama setiap saat. Dan di ruang fase kita mendapatkan satu lingkaran bergerak paling cepat di bagian bawah, namun osilasinya berlawanan arah karena bergerak maju mundur. Perulangan tertutup memberitahu kita bahwa pergerakannya bersifat siklus dan dapat diprediksi. Setiap kali kita melihat gambar seperti ini, di ruang fase, kita tahu bahwa sistem itu berulang secara teratur. Kita dapat mengayunkan pendulum dengan amplitudo berbeda, namun gambaran dalam ruang fase sangat mirip, hanya ukuran perputarannya yang berbeda. Sekarang, hal penting yang perlu diperhatikan, adalah bahwa kurva tidak pernah berpotongan dalam ruang fase. Dan itu karena setiap titik dapat diidentifikasi secara unik, status sistem penuh, dan situasi ini hanya memiliki satu masa depan. Jadi, setelah kita menentukan keadaan awal, seluruh masa depan sudah ditentukan. Sekarang, pendulum mudah dipahami menggunakan mekanika Newton. Tetapi, Newton sendiri menyadari permasalahan yang tidak mudah dimasukkan ke dalam persamaannya, khususnya masalah three-body problem, atau tiga medan gravitasi. Jadi menghitung gerak bumi mengelilingi matahari cukup sederhana, hanya dengan dua medan gravitasi. Namun begitu kita menambahkan satu benda lagi, misalkan saja bulan, itu akan menjadi perhitungan yang hampir mustahil. Newton memberitahu temannya, Halley, bahwa teori pergerakan bulan membuatnya pusing, dan membuatnya terjaga di malam hari berkali-kali. Masalahnya,
Seperti yang dijelaskan Henry Poincar 200 tahun kemudian, adalah bahwa tidak ada solusi sederhana untuk masalah three-body problem. Poincar mengamati apa yang kemudian dikenal sebagai ketidakteraturan. Ketidakteraturan benar-benar muncul pada tahun 60-an, ketika ahli meteorologi, Ed Lorenz mencoba menghasilkan simulasi dasar dari atmosfer bumi. Itu memiliki 12 persamaan dan 12 variabel, hal-hal seperti suhu, tekanan, kelembaban, dan lain-lain. Dan komputer mencetak setiap langkah dengan benar dengan 12 angka, sehingga kita dapat melihat perubahannya seiring waktu. Cara mengakalinya adalah ketika Lorenz ingin melakukan restart, namun untuk menghemat waktu, dia memasukkan angka-angka dari tengah cetakan sebelumnya kemudian dia memprogram komputer untuk menghitung. Saat melihat hasilnya, Lorenz terkejut. Pergerakan baru mengikuti pergerakan sebelumnya untuk waktu yang singkat, tapi kemudian dia berbalik, dan dengan sangat cepat dia menggambarkan suasana yang benar-benar berbeda. Maksudnya cuaca yang sangat berbeda. Pikiran pertama Lorenz tentu saja komputernya rusak. Saat dicek ternyata tidak. Alasan sesungguhnya dari perbedaan ini adalah karena printer berputar hingga 3 angka desimal terakhir, saat komputer menghitung dengan 6 angka desimal. Jadi ketika dia memasukkan kondisi awal ini, perbedaannya kurang dari 1/1000. Menciptakan hasil cuaca yang sangat berbeda dalam waktu dekat juga. Lorenz mencoba menyederhanakan persamaannya, dan kemudian menyederhanakannya lagi hingga ia hanya mencapai 3 persamaan dan 3 variabel, yang akan mewakili model rangkauan konduksi panas buatannya. Intinya adalah, bagian atmosfer 2 dimensi yang dipanaskan di bagian bawah, dan didinginkan di bagian atas. Tapi sekali lagi, dia mendapat perilaku yang sama. Jika dia mengubah angkanya sedikit saja, hasilnya menyimpang satu sama lain secara signifikan. Sistem Lorenz, yang kemudian dikenal memiliki sensitivitas tergantung pada kondisi awal, yang merupakan ciri dari ketidakteraturan. Karena Lorenz mengerjakan 3 variabel, kita dapat membuat sketsa ruang fase sistemnya dalam 3 dimensi. Kita dapat memilih titik manapun sebagai keadaan awal kita dan lihat bagaimana perkembangannya. Apakah maksudnya kita berpindah ke penarik tetap, atau pengulangan yang berulang? Tampaknya tidak seperti itu. Faktanya, sistem ini tidak akan pernah mengalami situasi yang sama lagi. Di sini, kita sebenarnya memulai dengan 3 kondisi awal yang berdekatan, dan mereka telah berevolusi bersama sejauh ini. Namun, kini mereka mulai menyimpang. Dari awal yang sangat dekat satu sama lain, mereka berakhir di jalur yang sangat berbeda. Ini adalah kepekaan terhadap perubahan kondisi awal pengoperasian. Kita harus menunjukkan bahwa tidak ada yang acak sama sekali dalam sistem persamaan ini. Ini sepenuhnya deterministik, sama seperti pendulum. Jadi jika kita bisa memasukkan kondisi awal yang sama persis, kita akan mendapatkan hasil yang persis sama. Masalahnya adalah tidak seperti pendulum, sistem ini tidak teratur. Jadi perubahan apapun pada kondisi awal, sekecil apapun, akan diperkuat ke keadaan akhir yang sama sekali berbeda. Seperti sebuah paradoks. Namun sistem ini bersifat deterministik dan sekaligus tidak dapat diprediksi. Karena dalam praktiknya kita tidak akan pernah tahu kondisi awalnya yang sempurna seperti apa. Namun hasil ini menjelaskan mengapa bahkan saat ini, dengan superkomputer, sangat sulit untuk memprediksi cuaca lebih dari seminggu sebelumnya. Sebenarnya, penelitian telah menunjukkan bahwa pada hari ke-8 dari perkiraan jangka panjang, hasilnya akan kurang akurat dibandingkan jika kita melakukannya. Ambil saja rata-rata historis untuk hari itu. Dari pengetahuan tentang ketidakteraturan, ahli meteorologi tidak lagi membuat ramalan tunggal. Sebaliknya mereka membuat banyak prediksi, dengan variabel awal dan model parametrik yang berbeda, untuk membuat serangkaian prediksi. Sekarang, bukan pengecualian, sistem yang tidak teratur muncul di mana-mana. Bandul ganda, 2 bandul sederhana yang dihubungkan satu sama lain, dia tidak teratur. Di sini 2 pendulum ganda dilepaskan secara bersamaan. Dengan kondisi awal yang hampir sama. Namun sekeras apapun kamu mencoba, kita tidak akan pernah bisa melepaskan pendulum ganda dan membuatnya berperilaku sama 2 kali. Pergerakannya selalu tidak dapat diprediksi. Kita mungkin berpikir bahwa ketidakteraturan selalu membutuhkan banyak energi, atau gerakan tidak teratur, tapi sistem ini terdiri dari 5 pemintal dengan magnet di masing-masing lengannya,
yang juga tidak teratur. Sekilas, sistem ini terlihat seperti siklus, tetapi jika kita perhatikan lebih dekat, kita akan melihat gerakan-gerakan aneh. Sebuah pemintal tiba-tiba berputar ke arah yang berlawanan. Bahkan tata surya kita pun tidak dapat diprediksi. Sebuah studi yang menyimulasikan tata surya kita 100 juta tahun ke depan, menemukan bahwa perilakunya sebagai sistem yang lengkap adalah tidak teratur. Dengan waktu rata-rata sekitar 4 juta tahun, artinya, katakanlah 10-15 juta tahun ke depan, beberapa planet, entah bulan-bulan itu akan bertabrakan atau terlempar seluruhnya dari tata surya. Sistem yang dianggap sebagai model autoregresif. Hal ini tidak dapat diprediksi, bahkan dalam skala waktu yang sederhana. Jadi, seberapa baik kita bisa memprediksi masa depan? Sama sekali tidak bagus, paling tidak, jika menyangkut sistem yang tidak teratur. Semakin jauh kita mencoba memprediksi masa depan, dengan begitu maka akan lebih sulit untuk memprediksinya. Di luar titik tertentu, prediksi tidak lebih baik dari dugaan. Hal yang sama juga berlaku ketika melihat masa lalu sistem yang tidak teratur, dan mencoba mengidentifikasi faktor awal. Itu seperti kabut yang menebal, sebanyak kita mencoba melihat ke masa depan atau masa lalu, ketidakteraturan menempatkan batasan mendasar pada apa yang bisa kita ketahui, tentang masa depan sistem dan apa yang dapat kita katakan tentang masa lalunya. Tapi ada titik terang, mari kita lihat kembali ruang fase persamaan Lorentz. Jika kita memulai dengan sejumlah kondisi awal yang berbeda dan lihat mereka berkembang, gerakan awalnya akan berantakan, namun dengan sangat cepat semua titik akan bergerak menuju suatu objek. Objeknya, secara kebetulan, terlihat seperti kupu-kupu. Ini adalah penariknya. Untuk sejumlah besar kondisi awal, sistem berkembang menjadi keadaan pada penarik ini. Tapi ingat, semua kurva yang digambar di sini tidak pernah bersilangan, dan mereka tidak pernah terhubung untuk membentuk satu lingkaran. Jika ya, mereka akan melanjutkan putaran ini selamanya dan perilakunya bersifat siklus dan dapat diprediksi. Jadi setiap jalur di sini pada dasarnya adalah kurva tak terhingga dalam ruang terbatas. Tapi bagaimana mungkin? Penarik khusus ini disebut penarik Lorentz, mungkin contoh paling terkenal dari penarik tidak teratur, di antara banyak lainnya yang ditemukan untuk sistem persamaan lainnya. Jika orang pernah mendengar tentang butterfly effect, biasanya, tentang betapa perubahan kecil membuat masa depan tidak bisa ditebak. Namun ilmu di balik butterfly effect, juga mengungkap struktur yang dalam dan indah di balik dinamika tersebut. Salah satu yang mampu memberikan wawasan berguna tentang perilaku sistem. Jadi, kita tidak bisa memprediksi bagaimana setiap situasi akan berkembang. Namun kita dapat mengetahui bagaimana akumulasi situasi akan berkembang. Dan setidaknya, dalam kasus persamaan Lorentz, persamaan tersebut memiliki bentuk seperti sayap kupu-kupu. Inilah kenapa disebut butterfly effect.